Salam sejahtera, salam jumpa bagi kita semua, khususnya pemirsa, pendengar, sahabat CGN Indonesia. Saya perkenalkan bahwa saya adalah hamba Tuhan, Pendeta Jesman Nenggolan dengan satu istri, dan Tuhan karuniakan 3 anak dan 2 orang cucu. Luar biasa Tuhan mengaruniakan berkat-Nya kepada kami, dan kami melayani di daerah Riau, Perawang, Pekanbaru, daerah Sumatera Utara. Kami bergerak dalam 2 pelayanan. Pemirsa yang saya kasihi, bahwa pelayanan kami yang pertama adalah pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua adalah pelayanan pengembalaan dalam gereja lokal. Satu ayat yang mengubah hidupku dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Demikian bunyinya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mentiadakan apa yang berarti. Saudara-saudara kekasih, disinilah saya melihat bahwa konsep Allah sangat berbeda dengan konsep orang dunia. Kalau konsep orang dunia selalu mencari yang pintar, yang cerdas, dan juga yang hebat-hebat. Tetapi konsepnya Allah dalam pelayanannya, justru Allah memanggil orang yang bodoh. Dan disinilah karya Allah yang terbesar, dan Allah rindu karyanya, hikmatnya akan mengalir lewat orang-orang yang tidak disangka-sangka. Maka hidup kami saya sebut adalah berlatar belakang yang bodoh, berlatar belakang yang lemah, tetapi kekuatan firman dan Roh Kudus benar-benar mengubah kami menjadi saksi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara dan juga pemirsa yang saya kasihi, betapa besar hebatnya Tuhan mengubah hidup kami. Dan saya yakin pun juga apa yang telah berlaku dalam hidup kami, dan demikian juga akan berlaku dalam hidup saudara sekaliannya. Karena itu andalkan Tuhan. Dan saya melihat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik di dalam gerak pembangunan tubuh Kristus, dari desa kecil, tapi Tuhan angkat sampai go internasional. Demikianlah karya Tuhan yang besar ini. Dan apa yang tak pernah engkau pikirkan, dan itulah yang Tuhan sediakan. Inilah berkat yang kami terima. Lebih lagi kalau kita lihat bahwa kekuatan firman dan Roh Kudus itu, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang lebih dari yang kita doakan, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara pun yang mendengarkan diberkati. Kami pun yang menyampaikan juga sama-sama diberkati. Sumber segala berkat adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para pemirsa, pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kelanjutan daripada kesaksian kami bahwa kami ini adalah melayani dalam 2 hal. Salah satunya adalah melayani dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua adalah pelayanan dalam pengembalaan gereja lokal. Saya bersaksi bahwa kami melayani ada di sebuah gereja di daerah yang paling keras, garis keras, di daerah Perawang. Tapi puji Tuhan, segala bentuk kebesaran Tuhan kami telah rasakan, karena daerah itu adalah garis keras. Tapi hari ini sudah terbuka, dan kami betul-betul kalau merasakan lawatan Tuhan. Bagaimana dari awalnya kehidupan orang Kristen di sana sangat terjepit, tapi kuasa Tuhan telah bekerja. Dan juga kami benar-benar kerja keras di dalam pelayanan itu. Itulah yang menggairahkan kami, sehingga Tuhan percayakan pelayanan yang sangat besar. Dari situ berlanjut
disinilah saya tahu bahwa panggilan Tuhan itu betul-betul makin nyata dalam pribadi kami. Dan Tuhan percayakan lagi pelayanan lebih. Bukan lagi hanya di gereja lokal, tapi adalah pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kami dengan tim, dan termasuk juga dari berbagai daerah kumpul setiap bulan. Dan tentunya dalam membawa gerakan ini termasuk juga ada dari kami. Kami libatkan semua jemaat. Dan saudara harus tahu, sekali sebulan bergerak dari kota ke kota, kami mengikutinya. Dan hampir ini berjalan lebih daripada 25 tahun. Sampai hari ini tetap eksis. Inilah yang saya syukuri. Kalau Tuhan ada bekerja di tengah-tengah kita, Dia yang memberikan semangat. Roh kita terus menyala-nyala, berkobar-kobar. Dan saya tahu ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi pembangunan tubuh Kristus ini terbentuk bukan karena uang. Tapi terbentuk ini benar-benar adalah dari kerinduan setiap pribadi. Karena ada di sana kebutuhan spiritual. Dan ini merupakan suatu kebutuhan pendeta-pendeta. Maka orang yang rindu firman, orang yang rindu kekudusan, orang yang rindu penyucian, yang rindu betul-betul kedewasaan, pasti akan datang berkumpul. Jadi istilahnya orang yang masuk dalam pembangunan tubuh Kristus ini, yang datang pasti akan membangun. Yang tidak mau datang pasti keluar dia dari sana. Jadi saya sebut bahwa yang datang ini adalah orang yang rindu akan firman Tuhan. Dan dengan segala perjalanan yang panjang, saudara-saudara pemirsa, bahwa sudah banyak memberkati gereja-gereja. Dan dari situ mengalir bukan lagi hanya di lokal, bukan lagi hanya di kabupaten, bukan lagi hanya di provinsi. Lebih jauh adalah dibawa oleh Tuhan kepada hal yang lebih besar, mendunia. Dan orang cinta, salah satunya ada orang Filipina, ada orang Vietnam. Kadang-kala datang berfellowship ke Indonesia sampai 100 orang dengan kerinduan. Karena apa? Karena dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu, semua mereka mendapat jawaban. Dan jawaban khususnya dalam hal rohani sebenarnya. Dan mereka kembali dan banyak orang yang dipulihkan. Karena banyak orang juga, pendeta-pendeta, banyak yang terluka. Tapi kalau orang masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, maka mereka terbangun, terpulihkan hidupnya. Inilah berkatnya. Makanya pembangunan tubuh Kristus atau persekutuan tubuh Kristus ini bertahan sampai hari ini. Dan saya lihat bahwa pelayanan kita pun dalam gereja lokal diberkati oleh Tuhan. Kita pun secara pribadi diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Adalah semua bertujuan yang mulia. Supaya betul-betul tergenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagi serigala ada liangnya, bagi burung ada sarangnya. Tapi bagi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Sekarang telah terbentuk tubuhnya. Itulah kita, itulah gereja. Dan Allah mau meletakkan kehidupannya di atas kehidupan kita. Inilah kerinduan Tuhan. Dan saya yakin kita semua berkumpul di dalam pembangunan tubuh Kristus. Maka ini menjadi suatu jawaban bagi Tuhan. Kadang-kala juga kita menjadi jawaban bagi Tuhan, dan Tuhan pun menjadi jawaban bagi kita. Di dalam pembangunan tubuh Kristus, mari saya ajak kita bersama-sama bekerja di dalamnya. Kita akan rasakan kasih Allah yang abadi, saling mengasihi, saling melayani, dan juga saling menolong. Itu hanya ada di dalam tubuh Kristus. Mari semuanya kita masuk di dalam program ini, dan saya yakin dimanapun saudara berada dalam pelayanan, kalau terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus, Allah turut bekerja. Lebih apa daripada yang kau pikirkan, Tuhan berikan kepadamu. Lebih apa yang kau doakan, Tuhan sediakan bagimu. Karena apa? Karena kita bergerak dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati.